Pernah nggak kalian merasa saat kamu udah mulai naik level, saat kamu udah berani berbeda, mulai berpikir besar, tiba-tiba banyak yang berkomentar, ngapain sih kamu berubah? Ih, sekarang kamu sok banget ya. Atau yang lebih halus, aku cuma nggak pengen kamu kecewa aja, jangan tinggi-tinggi cita-citanya. Hati-hati, bisa jadi kamu sedang jadi korban mental kepiting. Mental yang diam-diam, pelan-pelan menarik kamu turun ke bawah saat kamu lagi berusaha untuk naik ke atas. Ini bukan sekedar iri, ini adalah pola pikir kolektif yang bikin satu bangsa gak maju-maju. Yang paling berbahaya, kita gak sadar, kita juga yang jadi pelakunya. Definisi dan asal-usul mental kepiting. Mental kepiting atau crab mentality adalah istilah yang diambil dari perilaku nyata kepiting dalam ember. Kalau ada satu kepiting di dalam ember, dia bisa keluar sendiri. Tapi kalau ada banyak kepiting, saat satu berusaha keluar, yang lain akan menariknya turun. Mereka lebih memilih semua tetap di dalam daripada melihat satu yang berhasil keluar. Itu gambaran dari orang-orang yang merasa tak ingin ada yang lebih sukses dari dirinya. Mereka tidak mendukung, bahkan menghambat orang lain yang sedang berproses menuju keberhasilan. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di dalam lingkungan kerja. Seorang karyawan yang performanya bagus mulai mendapat pujian dan promosi. Tapi rekan kerja justru menyebar gosip, mempertanyakan cara dia naik jabatan. Bahkan bisa jadi ada sabotase. Yang kedua, di media sosial. Ada yang memulai bisnis, upload konten edukatif, atau mulai sharing hal positif, tapi dikomentari, sok-sokan lo, baru belajar aja udah ngajarin. Yang ketiga, di keluarga atau teman dekat. Ada anggota keluarga yang pengen kuliah di luar kota atau luar negeri, tapi malah dibilang, di sini aja jangan aneh-aneh, emang kamu itu siapa? Yang keempat, di komunitas kecil atau desa, ada pemuda yang mulai bangun UMKM atau komunitas baca, tapi bukannya disupport, malah dibilang, paling juga gagal, sok-sokan peduli. Mengapa mental ini bisa terbentuk? Yang pertama, rasa takut akan tertinggal. Orang lain yang sukses membuat kita merasa gagal. Daripada merasa ketinggalan, kita memilih menarik mereka untuk turun agar tetap sama rata. Yang kedua, rasa tidak aman atau insecurity. Saat kita tidak yakin dengan kemampuan diri, kita terganggu melihat orang lain bersinar. Yang ketiga, budaya kolektif yang salah. Kita diajarkan tidak boleh beda, jangan menonjol, atau jangan cari perhatian. Ini mengakar sejak kecil. Yang keempat, pengalaman pahit di masa lalu. Banyak orang menertawakan impian sendiri yang gagal, dan akhirnya menertawakan impian orang lain juga, agar tidak merasa sendirian di dalam kegagalan. Dampak buruk mental kepiting. Individu kehilangan semangat dan kepercayaan diri. Lingkungan jadi toksik dan tidak mendukung pertumbuhan. Inovasi mandek karena siapapun yang ingin mencoba hal baru akan dihalangi. Generasi muda takut untuk bermimpi besar. Bangsa jadi jalan di tempat bukan karena tak mampu, tapi saling tarik-menarik ke bawah. Cara mengatasi mental kepiting dalam pribadi dan lingkungan. Sadari kalau kita pernah jadi pelaku.
Tanyakan pada diri sendiri, apa aku benar-benar mendoakan kesuksesan orang lain atau diam-diam merasa iri? Ubah rasa iri jadi motivasi. Kalau orang lain bisa, kamu pun juga bisa. Bukan dengan menjatuhkan mereka, tapi dengan belajar dari mereka. Jaga circle agar tetap positif. Bergaul dengan orang-orang yang suportif, yang saling dorong ke atas, bukan tarik ke bawah. Beri apresiasi, bukan komentar sinis. Belajar untuk ngasih tepuk tangan, bukan nyinyiran. Kita nggak pernah rugi dengan menghargai kerja keras orang lain. Jadi pelopor, bukan peniru ketakutan. Kalau kamu jadi korban, tetaplah naik. Jangan benci, jangan balas. Buktikan bahwa kesuksesanmu bukan ancaman, tapi inspirasi. Edukasi dan dialog. Ajak diskusi terbuka di lingkunganmu. Kadang mereka melakukan itu karena tidak tahu. Mental kepiting hanya bisa disembuhkan dengan kesadaran kolektif. Bayangkan kalau semua orang di sekitar kamu mendorong kamu ke atas, bukan menarik kamu turun. Bayangkan juga kamu berada di lingkungan yang bangga melihatmu sukses, bukan merasa terancam. Itu bukan mustahil, tapi semuanya harus dimulai dari kesadaran diri sendiri. Jangan jadi kepiting, jangan ikut menarik. Dan kalau kamu sedang berusaha keluar dari ember kehidupanmu, jangan pedulikan orang yang menarikmu turun. Teruslah naik, karena keberhasilanmu bisa jadi adalah tangga bagi orang lain, bukan ancaman.